Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Kak Failan Nur Bahtiar. Bisa kalian panggil Kak Fah, bisa kalian panggil Kak Failan, bisa kalian panggil terserah. Gabungan dari kedua-duanya juga boleh. Di sini nanti Kak Fah akan mengadakan pembelajaran sekali lagi, pembelajaran online, yaitu pembelajaran online matematika. Di sini nanti Kak Fah berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran yang Kak Fah ajarkan. Oke, jadi stay di rumah ya. Tetap lihat video ini, oke? Terus Kak, bagaimana Kak pembelajaran hari ini? Apa materi yang akan Kakak sampaikan? Materi yang akan Kakak sampaikan yaitu bangun ruang sisi lengkung, materi kelas 9 SMP. Oke? Terus pada pertemuan kemarin kita telah mengetahui bagaimana sih rumus bangun ruang sisi lengkung. Ada apa aja kemarin? Ada apa? Ya, kerucut. Terus apa lagi? Ya, tabung. Dan satu lagi yaitu bola. Benar. Nah, di situ nanti kita telah mempelajari mengenai bagaimana mencari volume dan luas kerucut, volume dan luas tabung, dan volume luas bola. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mencari volume gabungannya, yaitu dari tabung bola atau tabung kerucut, atau kerucut bola atau kerucut tabung. Nah, itu adalah volume gabungan-gabungan dari volume bangun sisi lengkung tadi. Untuk itu sebelum kalian mempelajari ini, kalian tahu nggak manfaatnya pembelajaran kali ini itu apa? Pembelajaran kali ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan di sekitar kita. Misal nih, kalian tahu botol aqua, botol air minum mineral, itu kan pemanfaatan dari volume bangun lengkung. Di situ kalian dapat melihat bahwa ternyata yang ada di bawahnya itu adalah volume dari sebuah tabung, dan yang atasnya adalah volume dari setengah bola. Wow, gitu kan? Ternyata banyak kan sebenarnya bangun ruang sisi lengkung yang ada pada kehidupan kita. Oke? Oke, hari ini kita akan mencoba mereview sebentar ya bagaimana rumus luas volume dari bangun masing-masing berikut. Oke? Pertama, kerucut. Kemarin bagaimana mencari volume kerucut? Apa itu? Luas kerucut dan volume kerucut. Luas dulu ya. Luas kerucut itu adalah luas alas kerucut ditambah luas selimut kerucut, ya kan? Karena luas alas kerucut bentuknya lingkaran, maka rumusnya Pi kali R kuadrat. Terus ditambah selimut kerucut. Kemarin bagaimana rumus selimut kerucut? Benar, yaitu Pi kali R kali S. Di situ ya. Lanjut mengenai luas tabung. Luas tabung bagaimana berarti luas tabung? Luas tabung adalah luas selimut tabung, tutup tabung, dan alas tabung. Karena luas alas dan tutup besarnya sama, kita bisa nulisnya dua kali rumus lingkaran. Luas lingkaran berarti bagaimana? 2 Pi R kuadrat ditambah luas selimut tabung. Berapa luas selimut tabung? Yaitu 2 Pi R T. Sekarang bola. Bagaimana rumus luas bola? Rumus luas bola adalah 4 kali luas lingkaran, 4 Pi R kuadrat. Seperti itu kan kemarin cara tercepat mencari rumus bola. Lanjut pada volume sekarang. Volume dari kerucut bagaimana? Ingat, kalau kerucut itu kan seperti bentuknya limas, maka kerucut volumenya dikalikan sepertiga. Tetap rumusnya yaitu 1/3 luas alas dikalikan tinggi. 1/3 luas alasnya bentuknya lingkaran, berarti Pi R kuadrat dikalikan T. Tapi untuk tabung volumenya seperti biasa, yaitu luas alas dikalikan tinggi, maka Pi kali R kuadrat dikalikan T. Sedangkan bola agak beda di sini. Bola volume
Kemarin bagaimana kemarin? Kemarin volume bola yaitu 4/3 IR pangkat 3. Nah, seperti itu, oke? Masih ingat kan? Nah, lalu bagaimana Kak hubungannya dengan keempat volume dan luas, ketiga volume dan luas bangun di atas ini dengan volume gabungan? Nah, pada mencari luas atau volume gabungan ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mencari rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya apa Kak? Nah, kita tulis rumus luas dan volume. Nah, yang pertama adalah rumus luas dan volume si bangun. Lanjut pada hal yang diperhatikan kedua yaitu untuk mencari luas. Untuk luas perhatikan volume dulu aja ya. Untuk mencari volume perhatikan volume penyusun bangun. Nah, maksudnya apa Kak di sini? Maksudnya perhatikan volume penyusun bangun. Misal ini ada volume gabungan gitu ya, volume gabungan dari bangun ruang sisi lengkung. Sebenarnya volume gabungan bangun ruang sisi lengkung sama aja volume gabungan bangun ruang sisi datar gitu, yang ada kubus, terus ada apa itu namanya galok seperti itu kan. Tetapi di sini yang membedakannya kita menggunakan tambahan yaitu kerucut, tabung dan bola. Jadi untuk mencari volumenya yang perlu diperhatiin yang pertama yaitu apa itu namanya bagian-bagian dari bangun yang akan dicari. Misal bangun tersebut ya berbentuk setengah bola dan tabung gitu kan. Nah, maka nanti cara mencari volumenya yaitu volume pertama kita tulis dulu yang atas kan, berarti volumenya yang setengah bolanya tadi kita tulis rumusnya, hitung, nah, maka hasil gitu kan. Nah, hasilnya siapa gitu kan. Nah, terus volume yang kedua, volume bagian yang keduanya kita tulis rumusnya, terus hitung sampai dengan hasil. Terus sampai volume yang menyusun si bangun tersebut, maka nanti tinggal kita jumlahkan hasilnya. Nah, ini adalah volume gabungannya. Nah, volume gabungannya adalah seperti itu. Gimana, paham untuk masalah volume? Nah, lanjut, hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah untuk luas untuk bagian yang diperhatikan yang ketiga yaitu untuk luas perhatikan bagian yang ditumpuk. Maksudnya apa Kak? Nah, maksudnya di sini semisal ya tadi yaitu volume setengah bola dan volume tabung, bentuknya kayak botol air minum gitu kan. Nah di situ kan luasnya kan kita nggak perlu menghitung atap tabung kan, karena apa? Atap tabung dan tutup dan apa itu namanya setengah bola menyatu. Jadi nanti volume luas yang diperhatikan yaitu luas yang atas, terus luas selimut bola, selimut tabung, dan luas awas tabung. Cuma seperti itu yang harus diperhatikan. Bagaimana? Paham? Oke, gak apa-apa. Kita coba langsung pada soalnya aja ya. Oke, tetap di situ. Makanya kita di sini kita akan mencoba latihan soal. Oke. Oke, kita coba latihan soal ya. Kita latihan bersama-sama. Kita bahas bersama-sama.
Di sini adalah kasus contoh soal dari volume dan luas gabungan bangun ruang sisi lengkung. Oke, coba kita lihat. Diberikan sebuah bangun seperti gambar di samping, seperti ini. Terus diketahui jika jari-jari tabung adalah 8 jari-jari tabung. Nah, biasanya pada soal seperti ini, jari-jari si bangun lain, semisal di sini kan kerucut, tidak disebutkan. Tapi coba kalian lihat, kalau jari-jarinya di sini adalah 8, maka nanti si alas sama atap tabungan sama jari-jarinya. Maka nanti karena si atap tabung nempel sama si alas dari kerucut, maka nanti jari-jarinya juga sama, yaitu 8. Seperti itu ya. Maka nanti sini 8, sini juga 8. Terus dan tinggi tabung dan kerucut berturut-turut adalah 12 dan 6. Tinggi tabung adalah 12, tinggi kerucut adalah 6. Nah, seperti itu. Tentukan luas dan volume bangun tersebut. Nah, untuk mencari luas terlebih dahulu ya. Oke, kita mencari luas. Bagaimana Kak mencari luasnya? Seperti tadi, ingat, luas itu adalah sekumpulan dari luarannya, bukan yang ada di dalam. Jadi nanti untuk mencari luas yang pertama, yang atas, yaitu yang kerucutnya, kita nggak perlu lagi mencari si alas kerucut, cuma mencari luas selimut kerucut. Oke, kita buat luas pertama. Habis itu apalagi sekarang? Ya betul, luas yang kedua yaitu luas sini, luas selimut tabung, luas kedua. Terus apa lagi? Iya, masih ada, yaitu yang terakhir ini, yang bawah, luas ketiga, luas alas dari tabung. Seperti itu. Maka nanti untuk mencari luasnya kita cari dulu kan, luas 1 ditambah luas 2 tambah luas 3, itu nanti adalah luas total gabungannya. Nah, maka nanti luasnya luas 1. Nah, coba kalian lihat, yang luas pertama itu adalah luas dari selimut kerucut. Nah, kemarin gimana rumus dari luas selimut kerucut? Iya benar, yaitu P dikalikan R dikalikan S. S itu apa? Yaitu rusuk dari sisi tegaknya ini. Ini adalah S-nya. Maka nanti ini kan di soal kan nggak diketahui kan S-nya. Kita cari menggunakan konsep rumus Pythagoras. Berarti kita perlu segitiganya lagi ya. Mana segitiganya Kak? Sebelah sini. Karena ini 6 berarti juga 6 kan? Nah, ini kan tegak lurus karena tinggi. Maka nanti berlaku rumus segitiga Pythagoras dari segitiga ini. Karena ini 6, ini 8, berarti ini kan segitiga Pythagoras yang khusus kan, untuk khusus. Maka nanti S-nya adalah berapa? Ya betul, 10. Maka S-nya sama dengan 10. Sehingga diperoleh Pi dikalikan R-nya berapa? R-nya 8 dikalikan S-nya 10. Maka nanti ketemu 80 Pi. Lanjut, luas yang kedua yaitu luas mana? Nah, ini kan luas selimut tabung. Luas selimut tabung apa rumusnya kemarin? Benar, yaitu 2 Pi R T. Berapa R-nya? R-nya yaitu 8, berarti 2 dikalikan Pi dikalikan 8 dikalikan tingginya yaitu 12. Biasa yang ini mengerjakannya. 2 kali 12 berapa? 24. 24 kali 8 berapa? 24 kali 8. 24 dikalikan 8 yaitu 24 dikalikan 8 yaitu 240 dikurangi 240
Nah, ya. Berarti jawabannya adalah 192 ya. 2 yaitu 192. Nah, 192 pi. Ingat ya, 192 pi. Kita di sini menggunakan pi aja, nggak perlu dikalikan ya, untuk mempermudah pengerjaannya aja loh. Nah, terus luas kedua yaitu siapa? Nah, luas kedua. Luas ketiga yaitu luas alas dari tabungnya. Nah, karena tabungnya berbentuk lingkaran, maka luasnya nanti pi kali r kuadrat. Berarti nanti pi dikalikan r-nya berapa? 8 dikalikan 8 sama dengan 8 kali 8 yaitu 64. Habis itu tinggal kita jumlahkan lagi seperti tadi. Maka nanti 4 tambah 2 yaitu 6 pi 6 tambah 9 tambah 8 yaitu 23 bukan 1 sama dengan 326 pi. Maka luas dari bangunan tersebut adalah 326 pi. Itu adalah cara mencari luas dari soal berikut. Terus sekarang kita akan mencari volume. Nah, di sini kan ditanyakan luas dan volume kan? Luas dan volume. Untuk itu saya harus terlebih dahulu. Kita akan mencari volumenya. Nah, luasnya kan sudah ketemu 326 pi. Habis itu kita mencari volume. Nah, volumenya sekarang. Sekarang coba kalian amati. Kalau kalian lihat ini kan berarti tadi kan sudah kita ketahui kan bahwa ini adalah gabungan dari dua bentuk volume bangun ruang, sisi dan lengkung, yaitu kerucut dan tabung. Nah, di sini berarti volumenya yaitu yang pertama volume kerucut, yang kedua adalah volume tabung. Maka nanti kita cari dulu volumenya. Pertama kita part-partkan, kita pisah-pisahkan. Nah, berarti volume pertama yaitu volume kerucut. Nah, ingat apa tadi rumus dari volume kerucut? Nah, benar, yaitu 1/3 kali pi kali r kali kuadrat. 1/3 luas alas kali tinggi. Ini ada rumus kerucut itu kan bentuknya kan seperti limas. Nah, rumus limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Lanjut, volume kedua yaitu volume tabung. Nah, volume tabung berarti kalau tabung bentuknya kan kayak prisma. Nah, berarti ingat berarti luas alas kali tinggi aja kan. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka nanti pi r kuadrat kali t. Nah, maka nanti 1/3 kali pi kali 64 kan r kuadrat kan, berarti kan 8 kuadrat dikalikan tingginya berapa? 6. Karena ini terus yang kedua sekarang volume tabungnya. Volume tabungnya yaitu pi r kuadrat, berarti r-nya 8, tingginya 12. Maka nanti pi kali 64 juga dikalikan 12. Maka nanti 12 kali 64 sama dengan 8. Berapa ya ini? 64 kali 12 yaitu 8. Terus 6 kali 2 12 ditambah 4 6 yaitu 7 7 6 8 pi. Nah, sedangkan yang atas 1/3 maka kita coret terlebih dahulu, tinggal 2 kan. Nah, berarti 64 kali 2 yaitu 128 pi. Nah, setelah ketemu volume pertama dan volume kedua, kita tinggal menjumlahkan. Nah, berarti 8 tambah 8 6 tambah 1 9 8. Nah, berarti 896 pi. Itu adalah volume dari bangun ruang berikut.
Seperti itu ya. Jadi intinya dalam mencari luas dan volume kita harus memisahkan antar bagiannya. Lanjut, kita akan pada contoh soal kedua. Nah, oke, berharap di situ. Oke, kita kembali lagi pada pembahasan soal berikut ya. Nah, ini adalah salah satu sekali lagi contoh dari persoalan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, di sini nanti akan kita cari tentukan luas dan volumenya. Oke, kita lanjut aja langsung pada soal. Pertama, tentukan volume dan luas bangunan di samping jika diketahui diameter kerucutnya adalah 10 dan tingginya kerucut adalah 12. Kita gambar terlebih dahulu. Diameternya 10, berarti nanti jari-jarinya adalah 5, benar kan? Nah, lalu tinggi kerucutnya adalah 12, maka tinggi kerucut berarti sini kan? Oh maaf ya, agak mencong apa guys? Tinggi kerucutnya adalah 12. Nah, kerucutnya adalah 12. Maka biasanya kan untuk mencari luas setikan perlu S. Nah, berarti kita mencari si S-nya terlebih dahulu. S kan sebelah sini kerucut. Nah, S-nya bagaimana Kak cara mencarinya? Menggunakan Pitagoras lagi. Maka nanti ini tegak lurus sehingga S-nya diperoleh berapa? 12 sama 5. Masih ingat kalau 12 terus ada 5 berarti sisi miringnya pasti 13. Benar. Nah, 13 kan? Lanjut, sekarang kita cari volumenya terlebih dahulu. Volume, oke. Volumenya berarti kan kalau bangun berikut, volumenya bangun apa berarti? Yang atas volumenya volume kerucut, terus yang kedua yaitu volume dari setengah bola. Oke, berarti cara mencari volumenya, volume gabungan, berarti kan volume yang pertama sini ditambah volume yang kedua kan. Nah, terus bagaimana Kak? Oke, kita kerjakan volume pertama terlebih dahulu. Nah, volume pertama, coba kalian lihat. Volume pertamanya itu adalah bentuk dari kerucut, maka volume kerucut adalah apa? Karena kerucut berbentuk seperti ini lagi, maka luasnya, volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi dibagi 3. Nah, maka luas alasnya berbentuk lingkaran IR kuadrat dikali tinggi dibagi 3. Berarti pi kali R-nya berapa? R-nya 5, berarti kuadratnya adalah 25 dikalikan T, T-nya adalah 12 bagi 3, jangan lupa. 12 sama 3 kita coret, ketemunya berapa? 4. 4 kali 25 yaitu 100 pi. Nah, ketemu volume yang pertama, volume kerucutnya. Sekarang yang kedua yaitu volume setengah bolanya. Volume setengah bola masih ingat kan? 4/3 IR pangkat 3. Nah, nanti tapi ingat di sini kalau kalian lihat adalah volume dari setengah bola, maka nanti bukan 4/3 lagi tapi jadikan setengah. Sehingga ini dapat kita coret jadi 2. Maka nanti hasilnya 2/3 dikalikan I kali R pangkat 3. R-nya yaitu 5, maka R pangkat 3-nya yaitu 125. 125 tambah 125 yaitu 250/3. Nah, sekarang kita jumlahkan ini sama ini. Kita jumlahkan. Berarti volume gabungannya nanti 100 pi ditambah 250/3 pi. Kita samakan nya 3, maka ini 300 tambah 250 pi. Nah, hasilnya adalah 550/3 pi. Nah, seperti itu. Itu adalah mencari volume gabungan dari dua
bangun berikut yaitu kerucut dan setengah bola. Terus habis itu kita akan mencoba mencari luasnya. Oke, saya hapus terlebih dahulu ya. Sekarang kita mencari luas. Nah, oke, kita akan mencari luasnya. Sekarang coba kalian lihat, kalau di sini tadi ya kita breakdown, berarti kita lihat luasnya adalah luas dari apa kak? Dari yang bagian atas dan bagian bawah kan? Kita lihat bukan kerucut full, tapi cuma luas selimutnya aja, karena luas sisi sebelah sini nggak dipakai karena tertumpuk kan. Nah, maka nanti luasnya yaitu luas pertama yaitu luas selimut kerucut, dan luas yang kedua yaitu luas setengah bola. Benar kan? Oke, kita kerjakan. Oke, maka nanti luas pertama yaitu luas si selimut. Apa rumus luas selimut kerucut? Nah, benar, luas selimut kerucut yaitu P kali R kali S. Terus luas yang kedua yaitu luas dari setengah bola kan. Rumus luas setengah bola yaitu 1/2 tentunya, jangan lupa, karena luas bola apa? 4 Pi R kuadrat. Dikerjakan biasa maka diperoleh Pi-nya berapa Pi-nya? Maaf, Pi-nya berapa? R-nya berapa? R-nya 5, terus S-nya 13. Maka nanti Pi dikalikan 5 kali 13. Dan yang ini kita coret terlebih dahulu 2 kan? Maka nanti 2 Pi R kuadrat 25. 5 kali 13 berapa? 65. 5 kali 2 50 Pi. Maka kita jumlahkan luas gabungan 65 Pi tambah 50 Pi, sehingga diperoleh 115 Pi. Seperti itu. Ini adalah luas gabungan dari dua bangun tersebut. Itu adalah pembahasan mengenai luas gabungan dari kerucut dan setengah bola. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang terakhir. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir pembahasannya. Nah, untuk soal ini adalah soal terakhir dari pembahasan volume dan luas gabungan bangun ruang sisi lengkung. Habis itu coba kalian mencari soal lagi di buku atau di LKS atau di internet mengenai soal volume gabungan dari bangun ruang sisi lengkung berikut. Oke, kita lanjut aja langsung pada soalnya. Jika diketahui jarak tabung jari tabung sama dengan tinggi tabung yakni 10 cm, tentukan luas dan volume bangun di samping. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa yang diketahui adalah jari-jari tabung sama dengan tinggi dari tabung tersebut. Maka kita coba tulis dari dulu. Jari-jarinya sama dengan tinggi. Berarti kalau ini 5, ini 10, maka ini juga 10. Nah, seperti itu kan. Lanjut, maka tentukan luas dan volume bangun di samping. Oke, kita mencari luasnya terlebih dahulu. Nah, berarti kalau kayak gini berarti luasnya yang ditanya apa aja? Nah, benar, itu luas pertama yaitu luas si setengah lingkaran. Nah, terus mana lagi? Nah, luas selimut tabung. Terus yang terakhir adalah luas dari alas tabung. Nah, seperti itu kan. Kenapa kok yang sebelah atas tabung nggak dihitung? Karena bagian tersebut menempel dengan si setengah bola, jadi tidak perlu dihitung. Oke, kita lanjut. Maka luas pertama yaitu luas setengah bola adalah setengah dikalikan 4 Pi R kuadrat. Luas yang kedua yaitu luas selimut tabung adalah 2 Pi R T. Nah, luas yang ketiga yaitu luas lingkaran yang bawah adalah
I kali R kuadrat. Nah, maka ini kita coret, jadinya hasilnya 2 pi kali R kuadratnya 10 berarti 100 kan. Terus ini 2 pi R nya 10, T nya 10, 100 berarti ini 2 pi kali 100 juga kan. Habis itu ini pi kali 100, maka nanti hasilnya kalau kita 200 pi, yang ini juga 200 pi, yang ini juga 100 pi, maka luas gabungannya sama dengan 500 pi, seperti itu. Nah, ini adalah cara mencari luasnya kan. Nah, habis itu kita akan mencari volumenya. Oke, kita coba kita lihat di sini aja. Volume. Kalau kita lihat volumenya itu adalah gabungan dari volume tabung dan volume setengah lingkaran. Kalau volume tabung coba kita lihat volume tabungnya berarti yang sebelah sini kan. Dan ini adalah volume setengah lingkaran. Maka nanti cara mencari volumenya, volume satu terlebih dahulu, volume tabungnya apa, ingat? Masih ingat rumus volume tabung? Yaitu luas alas dikalikan tinggi kan. Nah, maka luas alasnya berbentuk lingkaran, pi kali R kuadrat dikalikan tinggi. Nah, volume 2 yaitu volume dari setengah lingkaran, karena setengah bola, karena bolanya setengah, maka hasil rumusnya nanti 2/3 pi R pangkat 3. 2/3 pi R pangkat 3. Kita substitusikan sekarang. R-nya berapa? 10, berarti 10 kuadrat 100 dikalikan 10 lagi yaitu 1000. 1000 pi. Nah, lanjut 2/3 kali 1000 berarti 2000 per 3 pi. Nah, bener kan? Di sini R-nya pangkat 3 kan, R-nya kan 10, berarti kan R pangkat 3 yaitu 1000 dikalikan 2/3 jadi 2000 per 3 pi, maka volume gabungannya yaitu berapa? 1000 pi ditambah 2000 per 3 pi. Hasilnya adalah 6000 per 3 pi. Itu adalah volume gabungan dari volume gabungan dari bangun tersebut. Karena sudah ada 3 soal, ini adalah soal terakhir, maka untuk contoh soalnya saya tutup. Sekarang coba kalian buka buku halaman 150 di buku SD masing-masing. Di situ ada beberapa contoh latihan soal mengenai volume, bukan 150, 325. Di situ ada kumpulan latihan soal mengenai volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, di situ nanti sebagai referensi kalian dalam membuat soal latihan volume bangun ruang sisi lengkung, coba kalian kerjakan di situ. Oke? Jadi untuk review kita kali ini, bagaimana tadi untuk mencari volume dan luas bangun ruang sisi lengkung? Yang pertama, tentukan rumusnya terlebih dahulu. Meskipun itu rumus luas atau rumus volume, kalian tentukan rumusnya terlebih dahulu. Terus yang kedua, jika mencari volume, apa tadi? Kita pisah antar bangun. Misal tadi kayak gini, ini kan gabungan dari volume setengah bola dan tabung, maka nanti kita pisah antara volume tabung dan volume setengah bola. Kita cari volumenya tabung terlebih dahulu, volumenya bola, nanti kita jumlahkan. Nah, terus yang ketiga yaitu hati-hati ketika luas. Nah, karena luas biasanya kayak gini. Ini kan luasnya yang atap tabung kan nempel dengan si setengah bola. Nah, di situ nanti kita nggak perlu dihitung. Sehingga nanti luasnya cukup luas yang nggak gabung alias nggak nempel gitu loh. Makanya untuk ketelitian pada pengerjaan soal berikut kalian harus lebih berhati-hati lagi, oke?
Jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah melihat pembelajaran yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman.